warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini sehat semua kan? Udah sarapan? Ini pada kelas berapa aja? Kelas 5, kelas 3, ada lagi? 4, ada lagi? Ada Kelas 2, udah? Oke. Jadi kesini kakak-kakak ini mau menjelaskan dinamika jiwa nasional. Kalian tahu nggak nasional itu apa? Ada yang tahu? Pernah dengar nggak kata nasional? Iya. Nasional atau nasionalisme? Enggak. Ini adik-adik dari jam berapa ya di sini di sekolah? Mulai dari jam setengah 7 dulu. Jadi adik-adik nanti dilihat aja ya. Kita mau senang-senangan aja sama sambil dipahami materi. Nanti dijelaskan oleh kakak. Oke. Halo Kak, adik-adik semuanya. Sebelumnya kami belum berkenalan dulu. Mungkin dari kakak yang pertama mau ngejelasin materi sekalian. Kenalin, nama kakak Kak Ferdi. Halo Kak Ferdi. Halo Kak Ferdi. Nah, di sini kakak mau ngejelasin apa sih itu nasionalisme. Kan adik-adik belum tahu nih nasionalisme apa. Gampangnya gini loh. Kayak kita tuh cinta tanah air. Kayak aku suka Indonesia, aku sayang banget sama Indonesia. Nah, dari situ itulah namanya semangat nasionalisme. Bagaimana caranya kita mencintai Indonesia, mencintai tanah air Indonesia. Nah, ada juga ini. Kenapa kita harus cinta Indonesia? Coba, kenapa adik-adik harus sayang sama Indonesia kita? Coba, ada yang bisa jelasin nggak? Atau mungkin cowoknya nih, adik siapa namanya adik? Syahirin. Oke, coba adik suka Indonesia nggak? Sayang Indonesia nggak? Coba kenapa sayang sama Indonesia? Ayo. Coba, adik lahirnya di mana? Ya, di Indonesia. Coba kalian semua lahirnya di Indonesia kan pastinya? Ya. Nah, makanya dari itu kita harus mencintai Indonesia. Coba selanjutnya penyampaian dari teman kakak. Oke. Contoh nasionalisme atau cinta di Indonesia ini dalam lingkungan di sekolah ini kayak kalian semuanya. Nah, yang pertama rajin belajar supaya biasa membangun negeri. Kalian semua rajin belajar apa enggak? Ayo. Rajin belajar apa enggak? Wajib. Siapa di sini masih ada tugas dikasih sama gurunya? Oh, udah dikerjain semua berarti tugas-tugasnya. Sudah dong. Mantap. Yang kedua, menghormati guru dan teman. Jadi salah satu untuk contoh nasionalisme itu adalah menghormati guru. Kalian menghormati guru kan? Contohnya bapak tadi, kalian kan pasti menghormati orang tua dan juga guru. Dan juga kalian tuh juga harus menghargai teman. Kenapa harus gitu? Karena kita sama-sama di Indonesia dan kita harus juga cinta Indonesia. Ngerti? Atau paham? Yang ketiga, dan menjaga kebersihan sekolah. Dari sini kalian semua ada jadwal piket. Nah, itu juga menjadi salah satu contoh sikap nasionalisme atau cinta Indonesia. Yang keempat, ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat. Semuanya hafal lagu Indonesia Raya? Coba. Ayo, siapa yang mau? Siapa aja? Siapa yang suka? Dari ceweknya mungkin? Yang apa? Hafal nggak sama lagu? Yang hafal? Ayo, yang kelas 5 mungkin. Ya, ayo yang kelas 5. Siapa aja? Ayo. Ayo, apa? Sini, Bang. Kita seru-seruan aja. Atau ini deh. Gimana kalau kita sama-sama aja nyanyi Indonesia Raya? Ya, mau sama-sama. Apa kan? Apa? Enggak hafal. Nggak hafal. Mungkin bisa. Coba kita carikan lagi. Selanjutnya adalah contoh sikap nasionalisme di rumah. Mohon perhatiannya sebentar. Jadi contoh sikap nasionalisme di rumah yang pertama itu ada menggunakan produk dari buatan Indonesia. Jadi produk yang kita gunakan seperti baju kalian atau sepatu, mungkin
adanya juga itu semua produk buatan Indonesia yang harus kita cintai dan harus kita gunakan ya. Yang kedua, membantu orang tua. Jadi dari adik-adik sekalian ini juga sering bantu orang tua kan? Sering bantu orang Kak? Yang ketiga ada menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang keempat itu bangga berbicara bahasa Indonesia yang baik. Jadi adik-adik semua ini bisa kan atau lancar berbahasa Indonesia? Iya, alhamdulillah ya. Next. Nah, kemudian kita harus juga menghafalkan lambang nasional yang harus kita ketahui dan kita ingat. Yang pertama itu bendera merah putih, dikarenakan ketika kita mendengar bendera merah putih, itu kita pasti langsung teringat oleh nama Indonesia, seperti negara-negara lain, contohnya Singapura, apalagi Malaysia. Ada tahu apa lagi negara-negara selain Indonesia? Jerman, Rusia itu. Nah, negara-negara itu ketika mendengar bendera merah putih, oh ini langsung ke Indonesia, oh itu loh Indonesia. Kemudian lambang nasional yang kedua itu ada di Garuda Pancasila. Tadi ada yang hafal Pancasila katanya, maju. Gak apa salah, nggak apa-apa, nanti dibenarin sama kakak-kakak yang di depan. Ayo yang berani sama? Pancasila. Isi Pancasila, ada 1 sampai 5. Dapat hadiah kok. Dapat hadiah. Ayo. Ayo, siapa yang berani? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Apa kan? Jangan malu. Kenapa? Ayo, pilih. Atau kakak pilih. Ayo. Ya. Ayo. Pancasila. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah. Ini kamu karena udah hafal. Nah, itu masih ada hadiahnya. Jadi kalau nanti disuruh maju ke depan, maju aja karena dapat hadiah. Kemudian yang ketiga itu ada lagu kebangsaan Indonesia Raya yang sudah tadi kita nyanyikan bersama. Kemudian juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya kita itu berbeda-beda suku, berbeda pulau, berbeda tempat kelahiran kita, tapi kita tetap di satu negara, yaitu Indonesia. Untuk selanjutnya ada cara menumbuhkan semangat nasionalisme. Yang pertama, ikut upacara dengan tertib. Di sini ada upacara? Tidak ada. Oh, tidak ada. Di sini itu tidak ada. Kemudian yang kedua, menghargai perbedaan antar teman. Ini yang kemudian yang ketiga, tidak mengejek suku atau budaya lain. Dan yang keempat itu mencintai budaya Indonesia seperti tarian, lagu, dan makanan khas. Selanjutnya, Nah, jadi sebelum kita akhiri materi, di sini ada kata-kata itu. Ayo kita bangga jadi anak Indonesia. Kalian bangga nggak jadi anak Indonesia? Bangga. Kalau bukan kita, siapa yang mencintai Indonesia? Jadi adik-adik semua ini adalah generasi penerus. Jadi ini kan masih SD, nanti akan masuk SMP, masuk SMA, dan masuk kuliah. Dan juga adik-adik harus punya cita-cita yang lebih. Nah, jadi cita-cita adik itu, semua cita-cita adik mulai dari dokter, guru, pemain sepak bola, mau jadi ustadz ataupun jadi supir truk, itu adalah salah satu cita-cita untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Mungkin Indonesia saat ini udah ada di kondisi yang tertentu, jadi adik-adik itu harus membawa Indonesia lebih lagi. Jadi guru yang mau jadi guru itu nanti mengajari siswa, mengajari semua murid-muridnya supaya jadi pandai. Yang jadi dokter yang baik, dan harus mengobati pasien kayak gitu, mengobati pasien yang terluka. Yang mau jadi pemain sepak bola harus juara supaya membuat Indonesia bangga. Kan kalian berarti suka sepak bola kan? Suka sepak bola, berarti kalau Indonesia dapat juara 1, bangga nggak? Bangga. Nah itu, jadi kalau adik-adik mau jadi pemain sepak bola, jadi harus membuat Indonesia bangga. Yang mau jadi ustadz yang baik, sering mengajarkan ngaji ke anak-anak gitu. Yang jadi supir truk
Jangan jadi supir pakai ugal-ugalan. Yang oleh-oleh. Ya, jangan oleh-oleh. Oke, next. Oke, nah jadi tadi kan sudah disebutin beberapa pahlawan. Jadi kita sebagai anak Indonesia juga kita harus tahu nama-nama pahlawan. Nama pahlawan itu kan ada banyak. Jadi nggak mungkin kita hafal semuanya. Yang penting kita tahu kalau pahlawan ini adalah Ibu Kartini. Ibu Kartini itu ibu pahlawan yang mengangkat derajat perempuan. Tahu kisahnya nggak? Pernah dengar nggak kisahnya? Nggak pernah. Nah, coba kakak jelasin ya. Jadi Ibu Kartini itu dulu itu perempuan itu nggak boleh sekolah. Jadi kalau adik-adik perempuan sekarang bisa sekolah itu karena pahlawan kita. Pahlawan kita itu Ibu Kartini. Jadi dulu yang boleh sekolah itu hanya laki-laki. Yang perempuan ini diharuskan bekerja dari kecil. Dan nanti kalau dia udah remaja usia 12 ataupun 15 disuruh untuk menikah. Jadi kan Ibu Kartini itu nggak mau itu terjadi ke perempuan. Jadi supaya semuanya seimbang, supaya kalau misalkan dulu perempuan di sini dan laki-laki di sini, jadi karena Ibu Kartini, jadi semuanya setara. Jadi nggak ada yang berbeda. Jadi mau perempuan mau laki-laki itu sama aja. Jadi nggak ada perbedaan. Aku karena aku laki-laki, perempuan itu di bawah aku boleh mukul perempuan. Enggak, itu nggak boleh. Dan adik-adik perempuan itu adik-adik bisa sekolah itu karena dibantu oleh Ibu Kartini. Jadi harusnya sesuai kalau zaman dulu itu kan semua perempuan harus bekerja, harus menikah dengan cepat itu. Jadi kita semua yang perempuan itu dibantu oleh Ibu Kartini. Nah, jadi nanti kalau ada yang nanya Ibu Kartini itu kayak gimana? Udah bisa ngejelasin kan? Oke, Ibu Kartini itu yang mengangkat derajat perempuan. Nah, ini contoh, ini gambarnya Ibu Kartini. Coba diperhatiin adik-adik. Ini ilustrasinya. Kalau wajah aslinya Ibu Kartini itu nggak kayak gini, kan hanya digambar. Jadi mirip lah kalau gambar aslinya sama yang dilukis. Nah, jadi tadi kan dijelasin apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Tahu nggak artinya apa? Apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tapi satu. Di sini semuanya sukunya sama kah? Atau ada yang dari suku lain? Atau ada dari Jawa, ada Madura? Kak pria ini dari suku Batak ya? Ya, kakak itu dari Batak dan kakak ini dari Bali, dari suku Bali. Kakak Dimas ini dari suku Jawa. Kakak Jawa. Nah, jadi walaupun semuanya beda, ada Jawa, ada Bali dan juga ada Batak, itu bukan berarti bisa mengintimidasi karena semua manusia itu sama. Nah, artinya Bhinneka Tunggal Ika ini berbeda-beda tapi satu. Itu dibuat dari bahasa Sanskerta. Nanti adik-adik akan belajar itu dari guru-gurunya yang artinya itu berbeda tempat satu. Jadi kita harus menghargai. Kan perbedaan itu bukan hanya dari suku, tapi ada juga dari agama lain. Nah, adik-adik di sini di lingkungannya ada yang punya teman-teman dari bukan Islam kan? Harusnya ada. Nah, itu ada yang orang non Muslim, kita itu harus menghargai ibadahnya. Begitu juga dengan yang agamanya bukan dari Muslim. Jadi pokoknya yang Kristen menghargai Islam dan juga agama yang lain, menghargai beribadahnya, kita harus menghargai dia saat beribadah dan juga kita harus tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Kak Dimas mau tanya ini aja deh. Ini ilustrasi pahlawan siapa ada yang tahu? Pakai kacamata atau yang ini tadi sudah disebutkan? Siapa ini? Jenderal siapa tadi? Siapa tadi namanya? Bukan. Tadi siapa yang nama pahlawan ini tadi? Pak Sudirman. Siapa tadi? Siapa tadi? Yang ngomong Jenderal Sudirman. Siapa tadi yang jawab? Oke. Belajar banyak banget nih. Proses membandingkan. Oke, sekarang kakak mau tanya. Tadi kan kakak udah jelasin contoh sikap nasionalisme di sekolah. Ada
Dari bisa sebutin salah satunya aja. Ayo cewek yang berani. Mungkin dari ceweknya. Ayo. Gak usah takut salah, gak apa-apa. Salah satu contoh sikap nasionalisme di sekolah. Betul. Betul. Apa? Tidak betul. Ya Allah kan? Ya, saling menghargai teman. Yang cewek tadi ya, Yang jawab Yang jawabannya tadi apa? siapa? Jadi itu kan ada yang dapat hadiah. Yang nggak dapat mau dapat makanan nggak? Dapat enggak? Mau. Oke, jadi kita bagiin ya makanan. Nah, jadi kita melukisnya kayak gini. Nanti satu orang dapat satu cat. Oke, dengar ya. Nanti satu orang dapat satu cat. Terus nanti catnya itu kita taruh ke tangan. Pernah lihat film nggak yang dia ngecat tangan terus ditempel? Pernah? Oke, nah kita akan kayak gitu. Jadi nanti catnya dibagi adik-adik. Sebelum itu makannya taruh ke bawah dulu ya. Taruh ke bawah dulu. Kita akan melukis dulu. Semua bertujuan untuk Indonesia. Bersedia.
Aku